Melihat ke dalam diri sama seperti mengupas bawang atau membongkar total sebuah mobil. Ketika semua susunan pembentuk mobil terbongkar, kemana perginya mobil? Hakikat mobil adalah tidak ada. Melihat ke dalam diri dimulai dengan terpisah dari pikiran dan hanya menjadi penyaksi. Itulah satu-satunya cara melihat ke dalam diri lebih dalam lagi, sekaligus melepaskan kemelekatan diri dari apapun. Jika kita melihat cahaya, maka cahaya itu bukanlah kita. Kita adalah yang melihat cahaya itu. Jika kita mengamati bentuk mobil, maka kita bukanlah mobil melainkan yang jadi pengamat. Ketika kita menyaksikan adanya tubuh, pikiran, perasaan, keinginan, sebutan aku, saya, dan sebagainya. Itu semua bukanlah kita. Kita adalah yang menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi adalah kunci menyaksikan diri yang tidak seperti apa-apa. Diri yang tidak seperti apa-apa, itulah diri sejati. Dan di sanalah letak paradoks yang begitu indah. Ketika kita menjadi penyaksi atas segala yang kita anggap sebagai diri, kita justru mulai menemukan diri yang sejati. Diri yang tidak melekat pada label, tidak terbatas oleh bentuk, dan tidak tergantung pada cerita yang kita ulang-ulang dalam kepala. Ini adalah kesadaran murni, kesadaran yang tidak memiliki warna, rasa, atau identitas, namun justru menjadi sumber dari segala persepsi. Bayangkan seperti langit yang luas. Awan datang dan pergi, kadang cerah, kadang gelap, kadang hujan deras. Tapi langit tidak pernah menjadi awan. Langit hanya menyaksikan, begitu juga dengan kita. Pikiran datang dan pergi, emosi meledak dan mereda, tubuh menua, dunia berubah. Tapi kesadaran itu tetap, ia tidak pernah benar-benar berubah, hanya menjadi wadah dari semua pengalaman. Inilah pembebasan sejati. Ketika kita sadar bahwa kita bukanlah isi pikiran atau perasaan, kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Kita tidak lagi terpaku pada keinginan, tidak terjebak dalam penderitaan, tidak larut dalam kemenangan. Kita menjadi seperti danau yang tenang. Segala hal boleh jatuh ke dalamnya, tapi dasarnya tetap jernih. Diri sejati adalah kosong, namun justru karena kosong itulah ia bisa memuat segalanya. Sama seperti ruang kosong dalam mobil yang membuatnya bisa membawa penumpang. Tanpa ruang itu, mobil hanya tumpukan besi. Tanpa kekosongan dalam diri, kita hanya tumpukan cerita dan ilusi. Maka melihat ke dalam bukan untuk menemukan sesuatu, tapi untuk menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Dan dari situ, kita bisa mulai benar-benar hidup.